gue pengen nanya nih harga komplit lo dari atas sampai bawah boleh? Boleh bang. Berdasarkan request-request di komen, banyak yang request untuk ngebahas tentang Blackbeard, Kurohige, Marshall D. Teach, yang berasal dari bajak laut asli dengan julukan yang sama. Bahkan menurut beberapa sumber, bajak laut inilah yang menginspirasi Eiichiro Oda untuk membuat One Piece. Nani? Yaudah langsung aja kita bahas tentang Edward Teach, aka Blackbeard, di Learning by Googling, edisi One Piece di dunia nyata. Esikero Yume wo! Menurut gua, Edward Teach adalah bajak laut yang spesial buat serial One Piece. Kenapa? Karena dia satu-satunya orang yang menginspirasi dua karakter One Piece sekaligus, based on namanya, Edward Teach. Edwardnya jadi nama Edward Newgate, Shirohige, Whitebeard. Teach-nya jadi nama Marshall D. Teach. Julukannya juga sama kayak aslinya, Blackbeard, Kurohige. Now there are two of them. Kapal bajak laut Blackbeard ini sempat ditemukan di North Carolina pada tahun 1996. Dan menurut beberapa sumber, ini yang menginspirasi Eiichiro Oda untuk menulis One Piece di tahun 1997. Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan Oda Sensei yang bilang kalau Blackbeard ini adalah bajak laut favorit doi. Bahkan kalau kita tilik-tilik nih kelakuannya Kurohige yang gabung Shichibukai dengan maksud tertentu, terus langsung ngebuang gelar Shichibukainya begitu tujuannya tercapai, itu mirip dengan kelakuannya Blackbeard asli yang menyerahkan diri untuk sok-sok dapat pengampunan. Dan balik lagi jadi bajak laut begitu tujuannya terpenuhi. Blackbeard kemungkinan besar lahir di Bristol, Inggris. Nah, nama asli Blackbeard nih sebenarnya nggak jelas. Ada yang bilang Edward Teach, Edward Touch, Tache, sampai Edward Tech. Tapi di sini gue pakai yang Edward Teach karena ini nama dia yang paling dikenal. Lagian kalau mau based on nama asli yang bener banget kan kita juga nggak tahu. Akte kelahirannya belum ketemu kan. Teach kemungkinan dibesarkan di keluarga yang cukup kaya. Sehingga dia bisa mengakses pendidikan yang tinggi. Itu minimal bisa baca tulis lah. Karena waktu zaman itu nggak semua orang bisa baca tulis. Pendidikan tuh bener-bener cuma bisa diakses oleh kaum-kaum tertentu pada zaman itu. Sebelum jadi bajak laut, Teach ini kerja sebagai seorang privateer di Perang Anglo-Prancis pada awal abad ke-18. Privateer. Nah ini nih, banyak orang yang nggak tahu apa bedanya bajak laut dengan privateer. Karena kalau orang awam emang ngeliatnya sama aja sih, tukang nyerang kapal lain, tukang ngejarah kapal lain. Jadi sebelum lanjut, kita perjelas dulu ya, ini bedanya apa sih antara bajak laut dengan privateer. It's a pirate's life for me. Bajak laut atau pirates itu statusnya udah pasti kriminal. Dia nyerang daerah atau kapal ya sesuka hati dia, yang pengen diserang dia serang. Pokoknya suka-suka dia lah pergerakannya. How nice to see a fellow pirate make good of himself. Pirate nay, privateer. Nah, kalau privateer nih kelakuannya sama kayak bajak laut, tapi mereka terikat kontrak dengan suatu kerajaan. Jadi mereka ini memang ditugaskan untuk merampok armada perkapalan kerajaan lawan. Jadi serangan atau perampokan yang mereka lakukan pasti udah dapat izin dari raja atau ratu tempat kerajaan mereka mengabdi. Leave it to me, sire. Sebenarnya selain bajak laut sama privateer, ada yang namanya buccaneer. Tapi buccaneer ini kita bahasnya nanti aja di episode lain ya. Biar episode ini bener-bener fokus ngebahas Blackbeard. Teach mengawali karir bajak lautnya dengan bergabung ke kelompok bajak laut Benjamin Hornigold sebagai awak kapal sebuah sekoci di Jamaika. Nah ini gue salut nih, orang besar yang mengawali karirnya benar-benar dari bawah. Hornigold memberikan perintah kepada Blackbeard untuk menjarah kapal dari tahun 1716 sampai 1717. Dan seiring waktu mereka berdua menjadi pasangan yang ditakuti di antara musuh-musuhnya. Sampai akhirnya Hornigold menerima tawaran dari kerajaan berupa pengampunan, meninggalkan Blackbeard yang menolak dan tetap menjadi bajak laut. Yang duo-duo gini nih emang jarang yang tahan lama ya, kayak Pamela Savitri sama Ovi itu apa? Duo serigala. Itu gue nyari yang lain ada di kepala itu doang. Ikutin ya. We don't do that here. Di tahun yang sama juga, Teach yang udah mulai solo karir ketemu sama Stede Bonnet yang punya julukan The Gentleman Pirate. Keren nih julukannya. Entah gimana nih, gue belum nemu detailnya. Teach malah berhasil jadi
kapten di kapalnya Bonnet yang bernama The Revenge. Beberapa bulan kemudian, Teach pergi ke Saint Vincent. Di situ dia nyerang kapal yang bernama La Concorde, sebuah kapal yang lagi ngebawa 500 budak ke perkebunan gula. Akhirnya kapalnya diambil alih, sebagian budak jadi krunya Teach, sebagian ditinggal di pinggir pantai. Dan kapal ini dia ganti namanya jadi Queen Anne's Revenge. Inilah kapal yang ditemukan tahun 1996 tadi. Salah satu kapal perang terkuat di Laut Karibia. Makin berkembang, akhirnya Teach ini punya 4 kapal dan sekitar 250 orang kru. Dia nyerang banyak koloni Prancis di Hindia Barat, kayak di Guadeloupe, Saint Kitts, terus ya banyak lah pokoknya lah, gue juga nggak hafal. Sampai akhirnya di suatu pulau, si gentleman State Bonnet tadi, dia milih berpisah sama Teach. Dan 4 bulan kemudian, dia dihukum gantung di Charleston, Carolina Utara. Sosokan misah sih maneh cek naon. Lah terus Teach nasibnya gimana? Doi berlayar ke Bath di Carolina Utara juga. Di sana dia dapat pengampunan dari pemerintah setempat sebagai bagian dari program Pirate Amnesty. Nah, akhirnya Teach sama kru-krunya nih bikin base camp di Ocracoke Island. Wah, terus selesai dong? Happy ending dong? Ya enggak lah. Ini tadi yang gue bilang, kelakuan Teach ini mirip dengan Kurohige pas jadi si Chibukai. Abis punya base camp, Teach malah nyerang 2 kapal Prancis. Dan dia ngebohong, dia bilang hasil jarahannya ini yang dari kapal Prancis ini, dia bilang dia temuin di kapal yang terlantar. Itu kenapa ya, dalam bertobat, istiqomah sangat kita perlukan. Karena ketika kita bertobat, biasa godaan untuk kembali ke jalan yang lama itu akan semakin besar. Na'udzubillahi min dzalik. I was not expecting that. Kelakuan Teach ini akhirnya ketahuan sama Alexander Spotswood, gubernur Virginia. Dia akhirnya ngirim Letnan Maynard untuk menghabisi Teach. Berangkat bareng 60 orang pasukan, Maynard nyerang anak buah Teach yang lagi nyantai-nyantai di Ocracoke Island tadi. Gak siap, krunya Teach kelar semua. Tapi Teach ngasih perlawanan yang sangat hebat di sini. Teach sama Maynard jadi ini mereka saling tembak sampai peluru mereka habis. Pas pelurunya udah habis, Teach langsung lari ke arah Maynard, mau nusuk Maynard dengan pedang. Sayangnya ada anak buah Maynard yang langsung nancepin kapak ke bagian leher belakang Teach. Harusnya udah mati dong. Ini Doi malah berdiri lagi dan tetap mau nyerang si Maynard. Akhirnya Teach dikeroyok oleh anak buah Maynard sampai meninggal dunia. Dan Teach akhirnya meninggal dengan 20 luka tusukan dan 5 luka tembakan di badannya. Ini mirip Shirohige pas mati kan ya? Merinding jir. Akhirnya kepala Teach dipenggal dan ditempel di ujung sekoci angkatan laut sebagai bukti kalau dia udah mati. Sampai segitunya? Sadis banget sih. Ya mungkin karena waktu itu Teach terkenal sebagai bajak laut yang susah banget buat dibunuh. Jadi kepala yang digantung itu tuh sebagai simbol kalau Teach ini beneran mati biar orang-orang lihat. Tetep aja sadis sih. Gila. Nah, biar kita lebih jelas nih bayangin Teach ini orangnya kayak gimana sih sebenarnya. Jadi Doi ini memiliki postur tubuh yang tinggi dengan bahu yang bidang. Gitu ya. Rambutnya hitam panjang sampai nutupin muka kan sama jenggot-jenggotnya tuh. Pakaian gelap, pakai topi bajak laut biasa. Kalau lagi perang, katanya dia selalu bawa tali yang diikat di bahunya. Terus yang paling khas, dia selalu bawa 3 pistol dan 2 pedang. Ini outfitnya unik juga ya. Jangan sampai ketemu Mundut Mustofa nih. Jadi gue pengen nanya nih, harga komplit lo dari atas sampai bawah boleh? Boleh bang. Beda sama Lolone yang kemarin kita bahas, yang terkenal dengan ahli menyiksa. Teach lebih ke menggunakan ketakutan sebagai senjata dia. Teach lebih milih nakut-nakutin musuh biar mereka menyerah dengan cepat. Iya, jadi daripada ngebunuh, dia lebih seneng musuh itu lari ketakutan dan nyebarin cerita-cerita yang menyeramkan tentang dia. Dan beneran gak ada catatan kalau dia pernah nyiksa atau bahkan ngebunuh korban-korbannya. Ini kalau dia zaman dulu beredarnya di Indonesia pasti julukannya Blackbeard si Santun. Again. Jolly Roger atau bendera bajak laut Teach juga cukup unik nih. Kalau biasanya kan bajak laut itu bendera identik dengan tengkorak dan tulang yang silang gitu kan biasanya kan. Ini bendera bajak laut Teach tuh gambarnya kayak setan lagi nusuk jantung yang berdarah. Masalahnya jantungnya ini dia gambar pakai simbol love. Tau kan love? Itu jantungnya itu gambarnya kayak gitu. Jadi gue kalau lihat logo ini mikirnya malah kayak
bajak laut Blackbeard ini adalah kumpulan cowok-cowok tersakiti yang akhirnya milih jadi perompak. Sad boy pirates. Oke, sekian learning by googling kali ini ya. Seneng nih gue kalau udah bahas-bahas berhubungan sama One Piece gini, semangat. Lu kalau ada kepikiran kali, ada tempat atau orang di One Piece yang ada aslinya di dunia nyata, langsung request aja kali ya. Gue juga nggak kepikiran siapa, ternyata emang ada. Request aja, ntar kita coba bahas di sini. Jangan lupa share ke teman-teman lu yang suka One Piece juga biar nambah wawasan aja kan. Makin banyak yang pinter, makin seneng kan kita juga kan. Oke, kalau gitu thanks dan nonton. Bye.